Roh Kuduslah yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang benar dan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Siapakah Roh Kudus yang sebenarnya? Dalam kisah Ananias dan Safira yang berdusta kepada rasul-rasul karena dengan sepengetahuan istrinya telah menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Jadi hal pertama yang harus kita ketahui dan mengerti tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup, Roh penolong, Roh pencipta, Roh Allah yang maha kuasa. Roh Kudus juga disamakan dengan Roh Kristus. Namun jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi selama Tuhan Yesus masih berada bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesuslah yang ada menjaga, menghibur, menolong, memelihara, memberikan kuasa, dan mengajar murid-muridnya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya sendirian atau sebagai yatim piatu. Tetapi Tuhan Yesus mengirimkan seorang penolong yang lain yang melakukan pekerjaannya sebagaimana Tuhan Yesus telah perbuat kepada murid-muridnya. Demikian juga Roh Kudus telah perbuat kepada murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya untuk menolong, menghibur, memberi kuasa, mengajar, dan menyertai sampai selama-lamanya. Hanya saja yang membedakan adalah kalau pekerjaan Tuhan Yesus ada di luar murid-muridnya dalam kebersamaan, sedangkan pekerjaan Roh Kudus bukan berada di luar, tetapi Roh Kudus ada di dalam dan tinggal di dalam diri murid-muridnya, juga kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus, karena dunia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga tidak bisa percaya atau mengerti tentang kerajaan sorga dan rahasia yang terdalam tentang Tuhan Allah kita, karena dunia lebih percaya kepada filsafat dunia ini yang telah menguasai hati dan pikiran mereka. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sebenarnya Tuhan Allah kita senantiasa rindu untuk berdiam dan tinggal di tengah-tengah manusia ciptaannya. Tetapi karena ketidaktaatan Adam, maka hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus, rusak oleh karena dosa. Tetapi Tuhan Allah yang maha pengasih dan penyayang itu tidak meninggalkan manusia dalam dosa-dosanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus Kristuslah Sang Penebus itu. Dialah penyelamat, pembebas dosa-dosa kita. Kalau Musa telah menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan hukuman dosa itu sendiri, yaitu maut, juga membebaskan kita dari perbudakan iblis. Tuhan Yesus Kristus telah turun dari sorga dan tinggal di dalam dunia ini adalah untuk kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ini pun untuk kita juga, orang-orang yang mau percaya kepadanya, yaitu supaya terbuka jalan bagi kita, supaya kita bisa sampai kepada Allah Bapa di sorga, dan kita dapat hidup dalam hadirat Allah dengan berhiaskan kekudusan serta keyakinan iman yang teguh akan Dia. Jadi kenalah akan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang olehnya kita diselamatkan. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Yesus Kristus bukan saja menjadi juru selamat manusia, tetapi Yesus Kristus adalah pembaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Yohanes Pembaptis menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup dan berbicara tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Allah kita mengetahui kebutuhan kita akan kuasa Roh Kudus selama kita masih ada di dalam dunia ini, supaya kita diisi dan dialiri oleh kehidupan dan kuasa Allah yang sebagai sumber kekuatan kita sebagai saksi-saksinya Allah. Dan kalau kita belum menerima kuasa Roh Kudus, kita harus minta kepada Bapa, yaitu kita harus memintanya dengan kerendahan hati, karena Allah Bapa di sorga mengetahui kebutuhan dan keinginan hati kita. Apapun yang kamu minta dalam namaku akan kuberikan padamu, supaya dengan ini kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam anak. Tuhan Yesus yang adalah pembaptis Roh Kudus dan api itu akan memberikannya kepada kita, dan Roh Kudus benar-benar dicurahkan dari surga pada hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.